Lonely feeling itu adalah sebuah pesan dari sorga bahwa masih ada ruang untuk membangun hubungan dengan yang Maha Kuasa. Sebenarnya di dalam hati kita ada satu lubang yang tidak bisa diisi sama apapun kecuali diisi dengan Yesus Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa disubstitusi, tidak bisa digantikan kecuali dengan hubungan yang sejati dibangun pelan-pelan. Dan itu harus bermula dari Tuhan. Semua hubungan di hidup kita, papa, mama, orang tua, anak, suami, istri, apalagi rahasia ini besar yang kumaksudkan adalah Kristus dengan jemaat, padahal itu konteksnya adalah firman tentang pernikahan. Apa-apa itu semua harus begins with Christ. Semua itu harus mulai dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan, kami belum sampai ke situ, termasuk hamba-Mu, bagaimana membangun hubungan yang sangat intim dan pribadi dengan Tuhan. Tolong Tuhan tilik dan selidiki setiap hati di ruangan ini. Adakah yang masih merana kesepian, yang lonely? Speak your gentle words. Ucapkan kata dan kalimat yang begitu lemah lembut dari mulut-Mu Tuhan Yesus. Emmanuel, God is with you. Immanuel, Allah beserta. Hamba berdoa tidak ada orang yang boleh pulang sama, datang empty, pulang diisi, kemari hampa, pulang bahagia karena hadirat Allah. Urapan-Mu nyata, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, hamba akan mengajarkan kebenaran. Tolong Tuhan, beri kemampuan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jangan remehkan hal-hal seperti ini. Banyak orang datang ke gereja itu lonely, termasuk saya 30 sekian tahun yang lalu. Orang tidak tahu, saya datangnya hahaha, tetapi ternyata di hati itu menderita. Ketika ada orang mengulurkan tangan, berkata Tuhan mengasihi atau memperhatikan, itu bisa berarti batal bunuh diri loh. Itu terjadi dalam kehidupan banyak orang, yang ekstrimnya begitu, saya pun alami. You know, sometimes you don't know orang di sebelah kanan kirimu itu bergumul apa. Bahkan keluarga sendiri pun kita kurang tahu. Ini pernah merasa lonely, kalau enggak bohong deh, pasti pernah. Atau mungkin sedang merasakan kesepian. Gak apa-apa sih. Saya bukan curcol, tapi saya ngomong apa adanya, meskipun hidup saya bahagia. Saya merasa punya segala-galanya karena saya punya Kristus, dan Tuhan sungguh-sungguh taruh orang-orang tepat di dalam hidupku. Tapi ini yang saya alami ya, mungkin pengalaman kita beda. Menginjak umur 40, sekitar hampir 10 tahun yang lalu, saya merasakan loneliness itu semakin nyata. Bisa aja kita di tengah-tengah lautan manusia, apalagi hidup saya. Hidup kami ini selalu surrounded by people, selalu itu di tengah-tengah orang. Tapi saya rasa kalau kita mengerti dan bisa menafsirkan, itu bisa menjadi sesuatu yang bagus. Loh, kok bisa? Kok bisa namanya kesepian, rasa kesepian itu very good. Baik, kalau kita bisa pakai itu sebagai batu loncatan, bukan sebagai batu sandungan. Kalau kita bisa tahu mengapa kita merasa lonely dan kita bisa utilize atau bisa leverage on it, atau kita bisa memanfaatkan hal itu untuk menggali sesuatu yang dalam, membangun hubungan yang sangat pribadi dan intim dengan Tuhan. Lalu kita juga bisa membangun hubungan-hubungan yang berarti, bermakna, hubungan yang real dengan orang-orang di sebelah kiri kanan kita, terutama yang Tuhan tempatkan dalam hidup ini. I think loneliness itu bisa menjadi suatu trigger atau pemicu untuk sesuatu yang sejati dalam hidupmu. Nah, misalnya zaman-zaman dulu masih muda gitu ya, wah itu misalnya dalam hubungan cinta gitu ya, fall in love itu kayaknya everything. Lagu-lagu pop di luar sana itu semua tentang jatuh cinta. Tetap sih, orang sudah menikah pun tetap pacaran. Malah pacarannya sah. Tapi sekarang bagi kami bukan hanya jatuh cinta. Sama penting atau lebih penting daripada itu, bukan hanya falling in love, tapi staying in love and deeper in love. I think itu lebih ya. Kalau kita lihat kakek nenek orang-orang yang sudah menikah sampai puluhan tahun ya, puluhan tahun. Coba lihat ya, hidup mereka itu manis. Tak terkecuali saya lihat di sekeliling saya orang-orang yang sudah menikah sekian lama, bahkan sudah keriput, sudah umur 80. Tapi hubungannya itu loh, bukan hanya cuman romansa, tetapi friendshipnya itu loh.
kita bisa ngiri itu anak-anak muda. Kita bisa lihat, wow, kok bisa ya? Mesranya itu bukan pencitraan, bukan dibuat-buat. Mesranya itu bukan fotografi. Mesranya itu real sekali. Cuman dunia nggak suka yang beginian, dunia suka sensasi. Tapi kita lihat yang sejati di sekeliling kita. Saya melihat hubungannya itu kayak tak terpisahkan. Saya kira orang itu cinta itu umur 20-an. Tapi waktu umur 80 mereka lebih tidak terpisahkan. Mungkin umur 20 I can live with you. Aku bisa hidup sama kamu. Umur 80 I cannot live without you. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. I think itu yang disebut the depth of relationship. Keintiman itu bukan seksual saja. Ada orang-orang yang sudah mencapai umur 85 seterusnya. Saya rasa mereka nggak seperti masa muda lah. Sudah nggak usah bayangkan. Mungkin juga ada hal-hal tertentu, aktivitas tertentu tidak bisa dilakukan. Tapi coba lihat ya, the friendship, persahabatannya, kedekatannya. Relationship itu lebih dari fisik. Demikian pula dengan Tuhan Yesus itu lebih dari agama. Saya ingin kita untuk mengerti bahwa hati yang merasa kesepian itu mengapa? Waktu kita baca Mazmur 23, dan kita juga akan mengerti dan mengetahui di mana kuncinya supaya hati tidak sepi. Kita akan pahami makin tua harus kita semakin memahami rahasia hubungan pertama-tama dengan Tuhan. Mazmur 23, mari kita buka sama-sama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini Mazmur untuk orang yang kesepian hatinya. Saya akan bahas dari sudut pandang tersebut. Kita baca dulu, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur untuk orang yang kesepian hatinya. Let's study a bit about lonely feelings and why, kenapa yang namanya loneliness itu bisa jadi berkat terselubung. Tuhan hendak bicara kepada kita. Kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial yang intim. Makanya itu, kalau kita tidak membangun hubungan dengan benar, kita akan menjadi empty. Orang yang dari masa mudanya sudah biasa cuma pacar kanan kiri, tidak punya komitmen sejati, nanti ujungnya dia pasti hampa. Hidupnya penuh dengan penyesalan. Demikian pula dalam hubungan rohani, misalnya komitmen tertanam di sebuah gereja. Kalau ada orang yang suka jalan-jalan, nanti coba lihat ya, ada sesuatu yang missing di dalam jiwa orang itu, dan orang itu tidak akan pernah terpenuhi. Malah justru tidak terbentuk karakternya. Sehingga dia bisa jalan-jalan semuanya, bahkan seolah-olah dia bisa ciprat sana sini, lakukan pelayanan, apalagi kalau orang berada. Susah kan, ini masalahnya orang-orang yang kaya. Susah untuk menundukkan diri di sebuah tempat. Nanti coba lihat, ada sesuatu yang hilang. Toh nanti dia cari itu di dunia. Dan malah justru finding it in the wrong places, mencarinya di tempat-tempat yang salah. There are things that cannot be replaced. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa disubstitusi, tidak bisa digantikan, kecuali dengan hubungan yang sejati dibangun pelan-pelan. Dan itu harus bermula dari Tuhan. Semua hubungan di hidup kita, papa, mama, orang tua, anak, suami, istri, apalagi rahasia ini besar yang kumaksudkan, adalah Kristus dengan jemaat. Padahal itu konteksnya adalah firman tentang pernikahan. Apa-apa itu semua harus begins with Christ. Semua itu harus mulai dengan hubungan kita dengan Tuhan. Lonely feeling itu adalah sebuah pesan dari sorga, bahwa masih ada ruang untuk membangun hubungan dengan yang Maha Kuasa. Sebenarnya di dalam hati kita ada satu lubang yang tidak bisa diisi sama apapun kecuali diisi dengan Yesus Tuhan. Ada suatu space, ada suatu ruang di dalam hatiku ini yang bentuknya persis seperti Gembala Agung, yaitu hanya Yesus yang bisa isi. Saya ingin kita untuk mengerti bahwa uang tidak akan bisa isi itu, hobimu tidak akan bisa isi itu, karir Anda
Mungkin sekarang wah Anda dapat rezeki segitu, nanti suatu hari jadi biasa. Dosisnya akan naik terus dan Anda tidak akan pernah menemukan kepuasan. Ada satu hal dalam hati kita yang membuat orang terkaya, tersukses, paling populer pun lonely, itu hanya Yesus bisa isi. Nah mari sekarang biar firman ini ajari kepada kita bagaimana kita bisa menafsirkan rasa perasaan sepi atau kesepian di hati dan memakai itu untuk sesuatu yang berguna. Mazmur 23 ini mari kita mulai dengan ayat pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku berhenti di situ. Garis bawahi kali ini dalam khotbah saya sekarang tentang kesepian hati, saya ingin Anda fokus kepada dua kata di kalimat pertama. Yang pertama adalah Tuhan adalah. Garis bawahi kata adalah. Perasaan kesepian di hati atau lonely feeling itu sebenarnya ruang hampa untuk Tuhan isi. Dan bagaimana caranya kita mencapai kepuasan batin? Tidak lain, tidak bukan, hanya dengan fokus kepada siapa Tuhan di hidup kita. Ayat ini bunyinya, Tuhan adalah gembalaku. Katakan Tuhan adalah. Amin, terima kasih. Tuhan adalah, bukan Tuhan buatlah, bukan Tuhan bikinlah. Jangan fokus pada apa yang Dia bisa berikan kepadamu. Jangan fokus kepada perbuatannya saja. Tuhan bisa buat apa di hidupku? Bagaimana Dia mengabulkan doa dan mengabulkan permintaanku? Nanti jangan-jangan Tuhan pun kita manipulasi. Tuhan menjadi seperti vending mesin, seperti masukkan koin, keluar Coca-Cola. Tuhan jadi begitu. Itu tidak akan memuaskan batinmu jangka panjang. Hati kita itu hanya akan legawa ketika kita ketemu Tuhan. Bukan ketemu berkat-berkatnya, tetapi ketika kita pada akhirnya tahu Dia itu siapa di hidup kita. Itu yang memuaskan. Tuhan adalah fokus pada pribadinya. Saya temukan setiap kali hati saya merasa kesepian gitu ya, saya masuk hadirat Tuhan secara sengaja, nyanyi, nyembah, dan ternyata yang paling mengisi hati yang hampa adalah saat saya ketemu pewahyuan Tuhan adalah Bapakku. Itu rasa kayak tenang luar biasa. Dia itu pemelihara jiwaku. Aduh, itu luar biasa. Tuhan adalah, fokuslah ke sana. Hati yang sepi cuman ini saja obatnya. When you meet your Savior, waktu Anda merenungkan pribadinya. Tuhan adalah loh ya. Bukan Tuhan bikinlah atau Tuhan buatlah. Tapi Tuhan adalah. Saya suka sekali merenungkan Tuhan itu siapa di hidup saya. Kalau saya kejar-kejar berkatnya, minta-minta pembelaannya, kabulkanlah. Nanti saya ngotot sama Tuhan. Toh hati saya nggak bisa istirahat. Itu iya, klaim janji itu perlu. Tapi nomor satu saya selalu renungkan dulu pribadinya. Yang saya terus pandang itu adalah karakternya. Who you are to me, not only what you can do for me. Bukan hanya apa yang kau bisa lakukan untuk saya, tetapi siapa dirimu untuk aku. Renungkan itu. Kalau baca Alkitab jangan pikirannya gua dapat apa. Tapi untuk mengenal Allah, itu yang memuaskan batin kita, itu yang menenangkan jiwa kita, membuat semua badai taufan itu tiba-tiba jadi damai sejahtera. Itu sungguhan. Waktu hati saya gelisah, merana, penasaran atau kecewa, saya kalau masuk hadirat Tuhan, lagu-lagu yang mengangkat jiwa saya adalah yang menceritakan siapa dirinya. Dan waktu saya nyanyikan itu, jiwaku pun akhirnya merasakannya. Biasanya pada akhir doa, saya jadi gak kepingin minta apa-apa. Keluar dari ruang doa merasa orang yang paling gagah, paling kaya di seluruh dunia. Sungguhan, punya Tuhan. Biarkan kekristenanmu fokus pada Tuhan adalah. Tuhan adalah gak cuma berhenti di sana. Coba Anda lihat kalimat kata berikutnya yang saya ingin Anda untuk perhatikan, bahkan bukan satu kata, itu cuma setengah atau seperempat kata. Tuhan adalah garis bawah, gembalaku garis bawahi kataku. Bisa aja Daud mencetuskan suatu fakta, Tuhan adalah gembala. Kan dia pengajar Israel. Tapi dia nggak mau berhenti di situ. Dia jadikan Tuhan itu milik pribadinya. Tuhan adalah gembalaku. He is my God. Tuhan adalah gembalaku.
He's my Savior. Dia juru selamat. Dia bukan hanya juru selamat orang Kristen, juru selamat dunia. Yesus itu juru selamat saya juga. My Savior, juru selamatku. Dia bukan hanya penebus seluruh dunia, dia juga penebusku. My Redeemer lives, penebusku hidup. Saya nggak mau, oh ini visi Tuhan, saya jadikan visinya visiku. Saya nggak mau, oh ini gereja Tuhan, ya sudah aku cuma datang aja berjemaat. No, ini gerejaku. Sense of belonging itu mengisi kehampaan hati. Perasaan bukan hanya terlibat. Belongs itu berarti perasaan memiliki, turut memiliki, mengambil bagian, dan menjadi bagian dari hal itu. Perasaan memiliki, perasaan menjadi bagian itu. Tuhan adalah gembalaku, sense of belonging. Ini zaman Edan, sekarang ini di dunia ini semuanya itu bukan hanya serba instan, tetapi sangat tidak personal. Kita memasuki generasi yang paling lonely. Kita masih lumayan yang lebih tua. Yang anak-anak muda sekarang itu loh, yang kecil-kecil itu paling lonely. Semua itu cut off dengan social life. Ya. Tapi kita pun dalam bahaya, karena kita seringkali tidak menganggap serius sense of belonging. Jadi saya ingin kita pahami dulu, kalau kita fokus pada pribadinya Tuhan adalah, dan kita turut memiliki apa yang dimiliki oleh Tuhan, kita mengambil bagian di situ. Hati yang merana itu akan pergi. Perasaan lonely itu akan sirna sendiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya suka sekali, kadang-kadang kalau kita bacanya cepat bisa salah baca. Dalam bahasa Inggrisnya, the Lord is my shepherd and I shall not want. Tapi kita bisa salah baca. Kesalahan itu bisa jadi kebenaran, karena tidak mengubah artinya, justru memperdalamnya. The Lord is my shepherd and that's all I want. Tuhan adalah gembalaku, itu tok yang ku mau. Kalau kita bisa mencapai titik itu, baru namakan dirimu Kristen. Sebelum itu saya rasa masih pra-Kristen. Pra-Kristen, almost Christian. Bukan pendeta loh ya. Oh pendeta yang punya iman gede seperti itu atau yang serohani itu. Not really. This is Christianity. Inilah kekristenan. Tuhan adalah gembalaku. Umatmu umatku. Allahmu Allahku. Gerejamu gerejaku. Misimu misiku. Umatmu umatku. Ya. Apa yang membuat hatimu gelisah? Akan membuat hatiku gelisah. Apa yang menghancurkan hati Allah akan menghancurkan hati Allah. Akan membuat Tuhan happy, membuat saya bahagia. Rasa memiliki. Dan itu juga adalah hadirat Allah. Bukan hadirat Allah yang kita rasakan gereng-gerengnya, itu juga bisa. Itu manifestasi namanya. Tapi hadirat Allah yang mengisi jiwa kita. Saya perlu address ini, karena kalau enggak, loneliness ini bisa jadi penyakit. Karena loneliness yang tidak terjawab, tidak ditafsirkan dengan betul, bisa menghancurkan satu keluarga. Di situ mulai terjadi perselingkuhan. Di situ mulai terjadi yang namanya superficial relationship. Orang datang ke gereja itu superficial, hubungannya plastik. Datang cuma beribadah gitu aja lalu pergi, tidak pernah belong, tidak pernah terlibat, tidak pernah rasa memiliki, dan juga tidak pernah dimiliki oleh siapa-siapa. Zaman sekarang itu zaman individualistik. Banyak zombie, banyak orang itu seolah-olah hidup padahal dia mati. Keluar sana semuanya itu tidak punya nyawa. Kerohanian mereka itu semuanya palsu. Kalau kita tidak hati-hati. Loneliness itu bisa menjadi motivasi salah. Keputusan-keputusan kita pun akhirnya terpengaruh dengan itu. Gara-gara itu kita jadi kepingin pengakuan. Gara-gara itu kita jadi ingin sekali untuk mendapat perhatian. Sebenarnya banyak masalah itu bisa diselesaikan di titik terendah. Banyak persoalan itu tidak perlu terjadi di hidup kita. Meskipun ada persoalan yang diizinkan sebagai salib yang harus kita pikul. Tapi sebagian besar problema itu sebenarnya self-cause atau disebabkan oleh karena hati orang itu tidak menentu. Ada banyak sekali kejadian di dunia itu sebenarnya akibat hati yang tidak terpenuhi. You see, an unhappy person makes an unhappy marriage. Orang yang tidak bahagia tidak akan bisa membuat pasangannya bahagia. Malah justru dia akan menuntut pasangannya untuk buat dia bahagia.
Orang yang tidak bahagia tidak akan bisa menciptakan sebuah kebudayaan kerja yang bahagia. Meskipun dia bisa tegas dengan stafnya, tetapi pasti ada honoring di situ. Orang kalau tidak bisa menghormati Tuhan, tidak akan bisa menghormati sesamanya. Di titik terendah, molekul terkecil, itulah hatimu. Waktu kita dulu di dalam kandungan mama, USG zaman dulu mungkin nggak secanggih hari ini, ya kan? Nggak secanggih hari ini. Mungkin sekarang itu lebih 4D, 5D, whatever D. Kalau dulu, tapi semua orang tahu denyut jantung USG paling primitif itu dut. Kita tuh semua mulai dari sini. Dut itu sebelum kita gendut. Semua dari dut di sini. Nanti kalau sudah selesai orang juga berkata dia sudah dut. Udah mati alias. Semua itu dimulai dari sini. Everything begins here. Makanya Tuhan berkata jaga hatimu dengan segala waspada. Keputusanmu bisa salah soalnya. Kalau kau tidak jaga dengan waspada, keputusanmu bisa salah kaprah. Fatal bisaan. Padahal kesalahannya sederhana loh. Orang itu lonely, cari pengakuan. Orang itu lonely jadi motivasi kerja. Aku kalau enggak kaya enggak punya teman. Wah jadi cinta uang. Dan dia merasa nanti kalau sudah kaya sungguhan cilaka. Semua bisa dibeli dengan harta. Kalau enggak kaya dia akan merasa sebagai orang yang paling gagal sedunia. Repot lah. Orang bunuh diri itu ujungnya apa? Sebenarnya karena lonely. Makanya Tuhan Yesus waktu datang, dia langsung kasih dirinya satu nama. Bapa memberinya nama Immanuel sebelum Gabriel memberi nama Yesus kepada Yusuf, pada Maria. Tuhan ketika datang ke dunia, dia kasih satu kado. Karena dia tahu seluruh dunia ini lonely. I give you myself. Merinding saya. Immanuel, God is with us. His name shall be called Immanuel. Yesaya menubuatkan namanya akan disebut Immanuel, Allah beserta. Ini ya. Nanti kejadian di Kalvari semuanya itu tuh Yesus akan alami. Tapi waktu pertama depan tuh first court-nya langsung di depan, bayar depan Tuhan berkata, ini maksudku. Kenapa Yesus turun ke dunia? You shall never be alone anymore. Immanuel, I'm with you. Tapi kadang-kadang kita gandeng Tuhan itu dengan tangan kiri, harusnya kita gandeng dengan tangan kanan. Ini kiasan ya, bukan anti orang kidal. Kita gandeng dengan tangan kiri itu manipulasi. Jangan, saya ajari kekristenan sejati itu selalu dimulai dengan Tuhan adalah. Dan dia adalah, Tuhan adalah, dan dia adalah gembalaku. Selalu dimulai dengan fokus pada pribadinya, lalu bangun hubungan pribadi dengannya. Ingat ya, fokus pada pribadinya dulu, lalu bangun hubungan pribadi dengannya. Baru berkat-berkatnya. Fokus pada pribadinya, coba katakan fokus pada pribadinya. Lalu setelah itu bangun hubungan pribadi dengannya. Jangan kebolak-balik ya, fokus pada pribadinya bukan fokus pada bangunannya. Fokuslah pada pribadinya, lalu bangunlah hubungan pribadi dengannya. Coba Anda lakukan dengan rajin itu setiap hari, setiap minggu. Saya kok yakin Anda akan berakhir di rumput hijau dan air tenang. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Pendeta tidak boleh malpraktek. Sama dengan dokter tidak boleh semua, pokoknya antem, antibiotik, dan painkiller. Tapi lifestyle juga. Saya suatu hari flu dulu waktu saya berada di luar negeri, saya sekolah, lalu saya datang ke dokter, dokter berkata sama saya, seperti ini mudah berat, nggak apa-apa. Jadi nggak dikasih apa-apa? Enggak, saya cuma kasih ini aja preskripsinya, apa? Tidur yang cukup, makan bergizi. Saya nggak datang jauh-jauh ke dokter sini untuk cuman itu ya. Dia berkata, iya, karena obat juga bisa ngebom sekarang. Dia berkata, tapi kasusmu ini nggak perlu obat. Ya bisa mempercepat dengan obat, tetapi paling tidak kasusmu di sini itu adalah kamu itu gaya hidupnya ndak ini, kamu begadang ya. Untuk saya masih sekolah ya. Iya, gini-gini ya. Kamu dah istirahat yang cukup. Flu itu obatnya cuma satu, tidur katanya. Hah? Saya bilang dokter nih sekolah 10 tahun, belasan tahun cuma gini, aku juga bisa. Tapi betul saya rasa tidak bisa dengan pastor doakan mujizat terjadi, puji Tuhan. Pastor doakan mujizat terjadi, pastor konseling, kita konselingi. I think saya rasa saya mau bypass itu semua tetap jalan sesi-sesi itu diperlukan. Saya mau bypass, saya mau bicara lifestyle, lebih tepatnya hard style. Bukan Oppa Gangnam Style, tapi Christian hard style. Style hatinya, saya mau tune Anda di FM-nya Tuhan. Sampai ke AM, FM-nya Tuhan. Tuhan adalah gembalaku.
Saya lihat nanti ya, coba lihat ya. Sehat nanti. Anda akan dituntun ke jalan yang benar dulu, rumput hijau, air tenang. Saya yakin itu akan terjadi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba saya tunjukkan sekarang. Efek pertama ketika hati diisi dengan Tuhan adalah, dan ada sense of belonging, kita itu betul-betul memberi diri sama Tuhan. Memberi diri. Ya. Kalau Tuhan suruh kita tertanam, tertanamlah. Itu pasti bagus untuk Anda dan keluarga. Kalau Tuhan suruh Anda melayani, melayanilah. Berilah dirimu, sebab tidak ada paksaan dalam kerajaan sorga. Yang ada adalah kesadaran. Nah, ketika kita memberikan diri, Tuhan tuh gak pernah gini loh ya. Setelah orang berikan dirinya lalu Tuhan kecewakan, itu enggak. Itu manusia yang bisa kecewakan. Tapi Tuhan gak akan. Kalau Anda pernah dikecewakan sama seseorang, jangan trauma. Bangkit lagi. Orang gagal bisnis aja mencoba lagi kok. Selama ada uang yang bisa dicari, orang itu akan berusaha lagi. Ini bukan uang, ini kehidupan. Bukanlah kita harus lebih lagi bangkit. Usaha gagal aja orang coba. Masa ke gereja gagal orang gak mau mencoba lagi? Sama orang Kristen pernah gagal, pernah dikecewakan, dikhianati, masa gak mau percaya lagi? Saya dikecewakan orang bolak-balik. Orang Kristen bukan, Kristen juga. Pendeta pun pernah mengecewakan saya, pernah sebelum saya bertobat. Tapi saya anggap itu oknum. Saya punya keyakinan di Mazmur 23, my God shall not, Tuhan tidak akan mengecewakan aku. Meskipun dalam hubungan berapa kali gagal, dikecewakan, dikhianati. Kadang-kadang kita juga gak hitung salah kita. Kita pun pasti ada andilnya, mungkin kita kurang apa. Tapi selama Tuhan berkata bahwa aku ini tidak bisa hidup sendirian. Lonelyku itu, perasaan sepi, kosong, hampa ini hanya bisa diisi dengan Tuhan dan perkara-perkara Tuhan. Saya harus terbuka untuk perkara-perkara Tuhan. Saya harus membuka diri untuk gereja yang Tuhan tuntun. Kalau saya dulu pernah dikecewakan oleh orang Kristen A, sekarang kalau Tuhan kasih saya orang Kristen B, saya harus belajar percaya lagi. Jangan terus justru jadi trauma, lalu masuk ke gua, aku sedih, duduk sendiri, ambil tali mau bunuh diri. Jangan terus habis itu menutup pintu, udah gak gitu-gitu. Jangan begitu. Sebab tidak ada substitusi bagi hubungan. Hubungan tetap akan sembuh lewat hubungan. Hubungan yang salah tetap harus akhirnya dianulir atau ditawarkan dengan hubungan yang benar. Kalau dibutuhkan satu kambing hitam untuk bisa merusak semua pertemanan, dibutuhkan satu domba putih untuk bisa menyembuhkan. Tetap tidak ada yang bisa mengubahkan itu. Itulah sebabnya saya dorong Anda, kalau Anda pernah disakiti dalam hubungan, jangan kapok, jangan jerah untuk bangun hubungan yang benar. Ketika kita membuka diri sama Tuhan dan umat Tuhan, perkara-perkara Tuhan, efek pertama dari orang yang lonely, tapi ketika hatinya diisi, dia merasa aman. Ada satu perasaan aman, hanya dekat Allah saja aku tenang. Coba lihat ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 2 ini bicara tentang ketenangan, dan Daud pakai dua kiasan. Dia pakai ilustrasi domba yang berbaring di padang yang berumput hijau, dan dia juga pakai ilustrasi air yang tenang. Saya coba jelaskan dulu dari domba yang berbaring di padang yang berumput hijau. Sedikit yang tahu mungkin karena kita ini tinggal di kota. Domba itu nggak berbaring kecuali dia rasa aman. Sama dengan anjing, kalau kita pecinta anjing ya, lain cerita. Kalau kita suka makan anjing, itu kita tidak akan tahu. Tapi yang pecinta anjing akan mengerti. Anjing, saya punya anjing gede, saya punya anjing kecil. Sama sifatnya. Anjing itu tidak akan berbaring kalau dia tidak rasa aman surrounding. Anjing saya yang besar, itu kalau dia baringnya itu disuruh, dia baring begitu, itu baringnya itu siap sigap untuk terekam. Tapi kalau dia sendirian sama tuannya, dia baringnya begitu. Itu bahasa Ibraninya leyeh namanya. Anjing yang besar kalau duduknya begini. Nah, tapi kalau dia duduknya begitu, saya marahi. Kamu kira kopitiam? Dia duduknya begitu, harus diajari duduk begitu. Tapi kalau dia sudah sendirian sama tuannya, rasa aman, dia baring begitu. Sama anak saya, malah baringnya begini. Minta yang namanya rap-rap tummy, minta dilus-lus perutnya. Itu anjing galak.
keturunan serigala sama majikannya jadi domba. Domba juga nggak begitu. Dia nggak baring kalau ada parasite. Dia nggak baring kalau ada banyak wabah lalat. Dia terganggu, dia pasti akan berdiri. Domba hanya baring kalau situasi aman, terutama kalau dia tahu gembalanya jaga. Domba itu pinter loh, meskipun dia bodoh di dunia, dia nggak bisa lari dari serigala, tapi dia itu bisa dengar suara gembalanya, dia bisa cium baunya, dia tahu tuh gembalanya. Kalau gembalanya ada di sana, dia baring. Jadi kalau Anda lihat di situ ada domba baring, jangan kau curi. Itu pratanda bahwa gembalanya di dekatnya. Justru domba yang tegang itu ambillah, jadikan lem chop. Justru yang baring itu lu jangan coba-coba. Itu gembalanya tidak kelihatan bawa senapan. Mungkin gembala modern sekarang bawa senapan begitu ya. Anjing saya yang kecil malahan, itu malah lucu. Belum apa-apa sudah langsung balik badan begini, kaki 4 begini semuanya. Aduh, saya bilang kamu, dogs, animals yang seperti ini tidak akan show their belly kalau di tempat-tempat yang mengkhawatirkan. Dari ayat 2 saya menemukan sesuatu, bahwa ternyata efek pertama ketika kita fokus pada Tuhan adalah, dan ketika kita belong, ketika kita membuka diri kita untuk hubungan-hubungan di dalam Tuhan yang baik dan benar, itu adalah sense of security. Itu ada. Saya baca ayat ini, ayat 2, saya langsung tahu bahwa Tuhan berjanji, if you're open to relationships from me, kamu jangan pacaran sembarang-sembarang, bangun hubungan yang benar, hai anak muda. Your life will be filled with my peace because of my presence. Rumah, enggak usah ya. Rumah buat cegi-cegi segalanya. Aduh, nanti gosip-gosip. Ih, pernah digosip aja, merasa semua orang gosiper. Buka. Anda akan lihat ada peace nanti seperti rumah Obed-Edom. Orang sempurna enggak? Tuhan akan memandang perbuatanmu itu. Buka diri untuk perkara-perkara yang dari Tuhan. Hati kesepian itu biasanya hati yang eksklusif. Tutup dirinya. Orang yang tertutup itu akan semakin lonely. Sekalipun kita mungkin introvert, tapi kalau kita mau membuka diri pada Tuhan dan pada apa yang Tuhan bawa di hidup kita, kalau kita mau terbuka, kita akan diisi sama Tuhan. Dan pertama yang terjadi adalah rasa damai itu akan diberi. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Katakan, ke air yang tenang. Saya tunjukkan ya, air yang tenang itu bukan air yang menggenang. Coba kalau Anda lihat di jalanan setelah hujan tuh ada airnya mengenang, itu tidak tenang karena dia kena angin, kena orang jalan. Mau lihat air tenang itu tidak bisa dilihat di daratan. Anda mau lihat air tenang, pergilah ke tengah samudera. Pergi ke sana. Anda pernah lihat nggak kalau semuanya dari atas itu ya, ada foto-fotonya kan, di Google kan banyak kan. Di negara mana air itu kenapa kok ada yang warnanya itu bagus sekali, ada yang hijau sebagian sini, di situ biru. Itu kedalamannya beda ternyata. Bukan jenis airnya. Air yang lebih dalam kelihatan kayak very beautiful blue. Ya, wah bagus sekali. Jangan cemplungkan anakmu di situ karena itu dalam sekali. Ya, tahukah bahwa air yang tenang itu air yang dalam? Di level Kristen Soso tidak ada ketenangan. Semakin kau dalam hubunganmu dengan Tuhan, semakin tenang hidupmu. Kaget ya? Orang berkata, enggak lah, aku enggak mau terlalu dekat sama Tuhan, nanti gini loh. Itu setan yang bisiki kok dipercayai. Nanti kalau sama Tuhan, nanti aku diminta ini dan itu. Oh jangan GR dulu. Enggak sama Tuhan, orang kehilangan segala sesuatu juga ada. Enggak tuh. Semakin kita dalam sama Tuhan, jangan jadi jemaat pelataran, cuma datang. Jadi jemaat yang tertanam, yang sungguh-sungguh memberikan diri untuk Tuhan. Dengan segala resikonya. Memberi diri itu ada resikonya loh. Saya memberi diri itu saya juga bisa dilukai sama orang lain. Tapi saya cuma mikir begini, nggak usah memberi diri sama Tuhan pun saya akan dilukai kok. Mendingan saya dilukai karena Tuhan. Waktu kita membuka diri kita, nggak usah pelayanan-pelayanan, nanti malah justru ada-ada aja. Ih, nggak pelayanan juga ada-ada aja. Tinggal mau ada apa? Ya. Tapi kalau saya membuka diri sama Tuhan, itu Tuhan tidak akan sia-siakan. Air
yang tenang Tuhan bimbing kita ke sana, itu adalah air yang dalam. Tuhan tidak pernah membimbing kekristenan kita kepada air yang dangkal. Jadi jemaat nggak mungkin jadi jemaat pelataran. Baca Alkitab ya gitu-gitu aja lah. Aku nggak terlalu baca Alkitab lah. Itu biarkan istriku lah, nyonya aku lah ya. Aku dengar khotbah ya seminggu sekali begini aja lah, sudah cukup bagi aku. Itu yang kau mau, ya sudah, monggo, silakan. That's it. Tapi Tuhan berjanji pada kedalaman itu ada ketenangan. Aneh saya, masalah kita sama si Unda-Undi 11-12. Tapi ketika dihantam masalah, misalnya terjadi kematian, siapa sih tidak melalui itu? Suatu hari itu pun kita pun akan mati. Tapi misalnya kita mengalami perkabungan, bedanya ya, orang yang dekat sama Tuhan dan yang tidak, atau kurang dekat lah. Orang yang dalam imannya dengan orang yang dangkal atau so-so saja, biasa-biasa, sama-sama juga akan bisa bergabung. Cuman waktu ini terjadi, dia marah-marah, tanya, mengapa, kecewa, lalu tambah gak keruan hidupnya. Yang ini, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kadang-kadang tidak terjadi kebangkitan, kita doa mati-matian juga gak bangkit nih, yang mati. Tapi yang satu ini mendapatkan satu Immanuel, penyertaan. Ada suatu serenity, ada suatu kata serenity itu loh. Kalau Anda pergi ke toko-toko buku gitu, Anda kan lihat itu ada pajangan serenity. God gives me the wisdom to change the things I can and to accept the things I cannot change and to know the difference. Itu kan terkenal sekali ya. Tuhan memberikan kepada aku tulisannya serenity. Serenity itu artinya ketenangan, bukan hanya sekedar calm. Serenity itu bukan cuma calm dari perasaan seperti mau perasaan doang, minum aja obat penenang. Kita minum melatonin gitu aja misalnya, mau naik pesawat segala lalu tiba-tiba kayak tenang gitu loh. Anming, ya apa? Obat penenang. Udah langsung tenang, kayak ngawang-ngawang, ngefly tidur. Supaya tidak jet lag nanti. Itu calm. Serenity itu bukan itu. Serenity itu calm consciously. Bukan dengan dikasih sedasi, sedation atau anestesi. Waktu saya operasi itu dikasih begini, itu tiba-tiba kayak tenang gitu. Waktu saya operasi kaki dulu kasih gitu, dokternya masih ngomong, kok bisa ya itu? Memang mereka itu canggih. Memang dokter itu liganya beda. Kalau enggak begitu jangan jadi dokter. Sudah mau operasi, mau tetel kaki saya, itu masih bisa bicara nanti mau makan apa? Bakmi ya, apa segalanya. Saya di situ sampai ikut ngoceh loh saya. Kan saya suka bercanda. Saya bilang, saya juga mau kue tiaw ya. Baru belum ngomong kue tiaw, belum gitu, hilang. Bangun-bangun loh, kaki udah enggak bisa goyang. Bukan itu serenity. Itu sedation, itu namanya anestesi. Serenity itu consciously sadar. Bijaksana, hikmat, tahu bahwa duka adalah duka, suka adalah suka. Tidak ada yang namanya ilusi, apalagi halusinasi. Tapi dia tahu, dia punya hikmat untuk membedakan apa-apa yang dia bisa ubahkan dengan iman dan usaha jeripayah. Dan apa-apa yang dia tidak bisa mengubahnya, namun Tuhan memberi dia kasih karunia untuk menerimanya. Dan dia tahu perbedaan apa yang bisa dia ubah, apa yang harus dia terima dengan kasih karunia. And the wisdom to know the difference. Dua-dua sama-sama ditinggal mati oleh seseorang. Yang satu Kristen dangkal, keantem, hancur semuanya, lalu keputusan berikutnya ngawur. Tidak punya bijaksana untuk menata. Baik itu moving on dari orang yang sudah mati, harus berbuat apa. Kalau itu suami istri menikah lagi dan sebagainya atau apa. Apalah semua detil-detilnya, semua tidak ada tuntunan Tuhan. Nabrak kiri kanan, tidak ada bimbingan, tidak ada tuntunan. Tidak dibimbing Tuhan, tidak dituntun Roh Kudus. Tapi yang satu kepukul sama sedihnya equal. Tapi yang satu punya serenity, ketenangan, dan punya hikmat untuk bisa menata kehidupannya. Tanpa siapa, namun tidak tanpa Tuhan. Anytime saya akan mau jadi di sisi orang yang dalam sama Tuhan. Tangkaplah itu Bapak Ibu. Baik itu situasi-situasi seperti yang saya sebutkan atau hal-hal yang lain, terapkan sendiri. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Lonely, tapi kalau seumpamanya kita itu dalam sama Tuhan, loneliness tidak bisa menjadi depresi dalam hidup kita, dan dia tidak akan pernah menguasai. Loneliness, rasa kesepian itu justru menjadi trigger pemicu untuk cari Tuhan lebih lagi. Tapi bagi orang-orang yang dangkal, loneliness akan buat dia mati rohani. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Semoga ini tidak terlalu berat. Anda bisa ikuti saya ya,
Bisa ya, puji Tuhan. Siapa diberkati Tuhan? Bisa, saya mau tahu apakah semua mengerti? Praise the Lord, kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Lain kali aja saya ceritain tentang menyegarkan jiwa. Tapi air yang tenang itu adalah air yang dalam. Di dalamnya, dalam sekali, semakin dalam. Ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Coba di sini ada dua kata yang saya ingin Anda garis bawahi. Pertama di ayat 2, ia membimbing aku, garis bawahi kata membimbing. Lalu di ayat 3a, ia menyegarkan, 3b, ia menuntun aku di jalan yang benar, bla bla bla. Ia menuntun aku. Kata menuntun tolong digaris bawahi. Ada bedanya membimbing dan menuntun. Saya jelaskan dulu ya. Membimbing aku ke air yang tenang, bimbingan di sini terkesan tuntunan Tuhan jangka pendek. Untuk mengingatnya gampang sekali. Saya kadang-kadang untuk mengingat ini kata membimbing, ya. Itu saya ingat singkatan bimbel, bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu kan biasanya les-lesan. Ketika kita mau pelajaran, misalnya anak kita mau ujian fisika, lalu gurunya yang serba bisa itu ajari bimbingan belajar khusus fisika untuk mempersiapkan ujian minggu depan. Atau kimia, atau bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, atau matematika. Tapi tuntunan itu visi jarak jauh. Jadi yang satu bicara tentang tuntunan Tuhan jangka pendek. Ia menuntun aku di jalan yang benar, itu jalan tolnya jauh sekali. Seperti kalau jalan tol di Amerika gitu ya, masuk sekali itu jalannya jauh gitu. Baru nanti keluar exit mana. Ia menuntun aku di jalan yang benar, itu masuk ke jalan tol Tuhan. Ini adalah tuntunan Tuhan jangka panjang. Jangan dengarkan perasaan lonelymu. Jangan ikuti naluri sepimu. Selalu ikuti tuntunan firman. Sebab pelita bagi kaki kita itu bukan feeling kita, tetapi firman Allah. Mau tahu nggak cara terbaik menghadapi perasaan kesepian itu gimana? Jangan dihiraukan, jangan diajak ngomong. Kalau kita mau ngajak ngomong itu ajak ngomong Tuhan. Talking to God itu selalu hasilnya bagus. Saya tidak pernah mau memberi tempat pertama bagi perasaan saya, karena perasaan saya bukan leader yang baik. Dia bisa menjadi follower yang baik, bisa menjadi tempat konfirmasi. Kok nggak srek ini? Tapi dia bukan pemimpin. Pelita bagi kaki kita, terang tetap bagi jalan, terang bagi jalan tetap adalah firman. Karena itu saya sarankan, waktu kita merasa kesepian dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, yang kita patut lakukan adalah cari firman. Kalau kita mau makan tuh jangan snack, jangan makan makanan yang nggak bergizi. Kelihatannya mengenyangkan tapi semua isinya kanji. Kalau Anda makanlah sungguh-sungguh yang ada nutrisi. Kalau Anda feeling lonely, cari firman. Meskipun itu tidak langsung menjawab perasaanmu masih ada. Tapi firman itu akan menuntunmu di jarak dekat dan jarak panjang. Dan itu nanti justru memberimu gambar besar. Dan itu nanti yang akan mengontrol perasaan kesepian di hati. Jadi selain perasaan lonely itu bagus sebagai trigger pemicu untuk mencari Yesus lebih lagi, tapi perasaan lonely juga jangan diajak bicara. Nggak apa-apa, itu biasa. Itu biasa. Anda ajak bicara Tuhan, renungkan firman, ikuti tuntunannya jarak pendek dan jangka panjang. Percaya, I may be lonely today, feeling kan silih berganti. Tapi kalau asal aku ikuti tuntunan Tuhan sesungguhnya, jarak dekat aku ikuti Tuhan mau apa di hidupku? Tiba-tiba Tuhan berfirman. Kadang-kadang firman Tuhan itu berupa janji. Itu enak untuk kita terima. Yes, amin, amin. Yes, yes, yes. Kadang-kadang berupa perintah yang kurang mengenakan. Tapi kalau itu adalah firman, itu tuntunan. Baik itu janji atau perintah, aku lakukan. Lalu ada firman Tuhan jangka panjang. Yang harus saya ingat, takutlah akan Allah. Wow, itu gak menuntun pada suatu rambu, 1-2 rambu hari ini. Tapi itu jangka panjang, takutlah akan Tuhan. Saya jadikan itu nafas hidupku. Aku harus takut akan Tuhan. Apapun yang kulakukan, aku harus ingat. Aku ini Kristen dulu, baru pendeta. Aku ini Kristen dulu, baru pengusaha. Aku ini Kristen dulu, anak Tuhan dulu, baru setelah itu tentara. Aku tuh Kristen dulu, baru setelah itu politikus, setelah itu pengacara. Aku tuh Kristen dulu, baru setelah itu dokter. Saya ingatkan itu jalan tolnya, bukan tuntunan jarak pendek. Kiri, kanan, enggak. Kalau di tol itu, Anda bisa pakai otomatis pun jalan terus 90 km. Terus saja, nggak usah ngegas kakinya. Kalau mobilnya canggih kan bisa. Anda tahu kok nanti exit nomor 87 misalnya.
Exit tol di mana? Tapi kalau tuntunan jarak pendek, nah itu yang perlu pakai apps-nya mungkin kiri, 100 meter belok kanan. Belok kiri, salah, ulangi lagi. Sana kurang pinter ya. Salah, muter lagi, cari mana, cari jalan-jalannya. Nah itu tuntunan. Nah yang tuntunan yang panjang itu kadang-kadang membosankan, tapi itu menjadi visi hidupmu. Tapi tuntunan yang dekat itu yang lebih menantang, lebih berdebar-debar. Nah justru di area itu Anda harus melatih kepekaan. Kiri kanan berhenti di sini 100 meter kemana. Itu Tuhan akan menuntunmu. Itu namanya makanan harian firman. Anda dengarkan. Atau makanan mingguan itu tuntunan tengah jalan. Ya midterm guidance. Kalau kita ikuti itu aja. Jangan Anda ajak bicara perasaan Anda. Anda ikuti terus itu. Maka hidupmu itu akan penuh dengan, ini esensi kehidupan. Hidupmu itu akan penuh dengan rencana Tuhan. Peduli amat perasaanmu hari ini apa. Kalau kita pergi makan di restoran, di kafe mana, soup of the day-nya apa. Hari ini supnya apa? Pumpkin. Sup labu. Hari ini supnya apa? Sup tomat. Kalau kita tanya feeling harian kita itu bisa bergonta-ganti. Jangan pedulikan. Hati kesepian itu tidak perlu kita manjakan. Jalan aja. Kesepian kayak nggak kesepian, jam kerja. Disiplin harus ada. Sepi nggak sepi, doa. Jam berapa Anda doa? Daniel aja doa sampai dibuang ke lubang singa. Berapa kali dia doa itu jamnya tepat. Daniel aja punya jam yang fix. Ke gym aja jamnya fix, harinya fix. Jangan bergantung feeling. Pelayanan, aduh aku lagi tidak suka hati gimana, aku lagi berat segalanya. Pelayanan ya pelayanan. Feeling itu jangan jadi leadernya, jangan jadi penentu. Nanti dia akan mengikuti. Jadi saran saya adalah, ini Mazmur mengajari kita untuk selalu ikut tuntunan Tuhan di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan selalu ikuti bimbelnya Tuhan, bimbingan Tuhan ke air yang tenang. Kalau Tuhan bimbing kita, ikut. Tuhan tuntun kita ikut. Peduli amat perasaanmu hari ini, feeling of the day. Ikuti saja, gak pernah salah. Ujungnya nanti, you will not end up a lonely person, but a very fulfilled Christian. Anda tidak akan berakhir sebagai seorang yang penasaran atau seorang yang kesepian. Anda selalu akan berakhir sebagai orang Kristen yang puas batinnya, yang tahu bahwa Allah bekerja di hidupnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Udah itu aja. Saya rasa saya gak bisa selesaikan semua 6 ayat lain kali ya. Saya rasa sampai ayat yang ketiga ini cukup sudah 3 ayat saja. Saya kasih 3 poin sederhana untuk Anda bawa pulang ke rumah. Jaga-jaga kalau kita seringkali diserang dengan perasaan lonely. Ingatlah, kalau kita diserang dengan itu berarti itu alarm clock untuk cari Tuhan lagi. Atau kalau kita diserang dengan perasaan lonely, mungkin Anda perlu introspeksi apa hubungan-hubungan yang ada, hubungan di dalam hidup Anda itu sudah sungguh-sungguh sejati atau cuman basa-basi. Sebab relationship always satisfy. Listen, tidak ada yang bisa satisfy like our relationship with God. Tidak ada yang bisa memuaskan seperti hubungan kita dengan Tuhan. Tapi hubungan-hubungan di dalam Tuhan, pernikahan, rumah tangga, gereja, kalau hubungan itu di-manage dengan benar dalam takut akan Allah, ini memuaskan. Ini mengisi. Jadi kalau kita hubungan dengan Tuhan fine-fine saja, tapi tetap merasa lonely, coba introspeksi, coba evaluasi. Hubungan-hubungan yang ada di hidup Anda itu sudah quality atau cuman sekedar quantity, atau bahkan kuantitas nggak ada, kualitas pun tidak ada, alias basa-basi. Kalau itu nggak mungkin, hati Anda pasti merasa ada sesuatu missing. Kadang-kadang itu suatu alarm dari Tuhan untuk mulai bangunlah hubungan yang benar dengan sesamamu. Sebab hubungan-hubungan ini juga dari aku. Suami istri kenapa tidak rasa fulfill? Mungkin selama ini tidak pernah. Sama-sama ngomong anak, terus kerja semuanya. Dulunya kekasih, sekarang cuma jadi orang yang sejalan. I think it's time untuk Anda merasakan the blessing of relationship. Karena hatimu tidak harus kesepian. Tuhan sudah memberimu tekan. Tidak baik, kata Tuhan tentang Adam. Dia sendirian. Amin Bapak Ibu. 1, hubungan dengan Tuhan dulu, ini review. Mazmur untuk orang yang kesepian hatinya. 1, fokuskan pada pribadinya. Niscaya pastilah hatimu akan terisi dan penuh dengan sukacita. 2, bangun hubungan personal dengannya. Fokuskan itu.
hari-hari ke depan fokus ini. Sambil Anda fokus kerja, konsentrasi ini, konsentrasi itu, Anda bangun sesuatu, ini bangun dulu ya. Tiap hari ini jadikan prioritas number one. Ini sudah jadi nafas hidup saya sejak kenal Tuhan. Tiap hari saya bangun tidur selalu bangun hubungan personal dengannya, dan hari itu saya bangun terus dengan Yesus. Apapun yang aku lakukan dengan Yesus. Pastor Philip, apakah Anda selalu merasa Tuhan beserta? Enggak, tuh kadang-kadang saya juga bertanya seperti Mazmur di kebaktian sebelum ini saya jelaskan. Tuhan di mana Engkau? Kenapa Kau meninggalkan aku? Kadang-kadang kita juga merasa, Tuhan di mana? Why is God silent sometimes? Seems to be silent. Kenapa Tuhan kadang-kadang terasa seolah-olah dia diam saja? Daud itu orang yang berkenan di hati Allah. Seorang a man after God's own heart aja bisa tanya gitu, kemana Engkau Tuhan? Where are you in my life? Kau di mana? Kebaktian sebelum ini Mazmur kebaktian sebelum ini Mazmur untuk apa? Tuh lupa saya. Untuk orang yang frustrasi dengan dirinya. Itu dia. Gak apa-apa. Ya. Apakah kita selalu merasa hadirat Tuhan, selalu merinding gitu, selalu bulu kuduknya berdiri? Gak tentu. Kadang-kadang saya pun bertanya, where are you Lord? Tapi tugas saya bukan merasa, tugas saya membangun secara sengaja. Aku bangun dengan Tuhan. Everything must start with prayer. Semua harus saya timbang dengan firman. Hati saya itu merenungkan. Renung itu artinya saya baca pagi, saya bawa firman itu sehari. Apapun saya pikir dari firman itu, aku bangun dengan Tuhan. Sebab sia-sialah orang membangun sendiri kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Bangun hubungan personal dengannya. Lihat ya, hatimu nanti berubah. Berbeda banget, sampai feelingnya itu berbeda sekali. Meskipun feeling not everything, tapi nanti beda, bener. Hatinya itu rasa kayak, saya gak bisa jelaskan. Happy juga gak tepat ya, joyful kali. Sungguhan loh, orang Kristen itu harusnya menjadi orang yang umat yang paling happy di dunia ini. Kenapa kok ada orang Kristen yang sedih ya? Kenapa ada orang Kristen yang frustrasi ya? Kurang mazmur kali. 3. Ini aja, ikut terus tuntunan Tuhan yang berjangka pendek maupun panjang. Ikut aja terus. Yang paling panjang nanti di ayat 6 ini ya, ayat terakhir, enggak usah dibaca. Dan aku akan diam di rumah Bapa selama-lamanya, sepanjang masa. Jangan dulu ya, itu artinya mati. Artinya kalau mau ikut Tuhan itu sampai mati. Gak akan lonely kok. Karena kita ini destined. Kita ini semua sudah didestinasikan for companionship, not isolation. Orang Kristen itu sudah didestinasikan ke sorga yang meriah. Sorga itu sangat meriah. Kita tidak pernah diciptakan untuk berakhir sendirian. Pahami Anda? Kita diciptakan untuk masuk dalam persekutuan Bapa. So none of us, tidak seorang pun antara kita diciptakan untuk jadi lonely. Semua kita diciptakan untuk menjadi bagian dari kerajaannya. 3 ini dinyalain, nyalain semua sudah, difoto silakan, ya, supaya jangan merana lagi tuh hati yang suka lonely. 1, 2, 3, fokuskan pada pribadinya semuanya, silakan. Son, thank you, God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus.